Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ajeng Dwi Amanda Oktaviasari, kelas A Prodi PAI semester 5. Di sini saya akan memaparkan materi sejarah pendidikan Islam dengan judul Periodisasi Sejarah Pendidikan Islam. Pengertian periodisasi sejarah pendidikan Islam. Sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sajarotun, artinya pohon. Secara sistematik, sejarah sama seperti pohon yang mempunyai cabang dan ranting, bermula dari bibit, kemudian tumbuh dan berkembang, lalu layu dan tumbang. Menurut definisi umum, kata sejarah berarti masa lampau umat manusia. Dalam pengertian lain, sejarah adalah catatan berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Hakikat pendidikan sejarah Islam. Sejarah pendidikan Islam pada hakikatnya tidak terlepas dari sejarah Islam. Oleh sebab itu, sejarah pendidikan Islam dapat dikatakan berada dalam periode-periode sejarah Islam itu sendiri. Secara garis besar, Dr. Harun Nasution berbagi sejarah Islam ke dalam 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Untuk periode sejarah pendidikan Islam pada periode klasik, yaitu pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Di sini satu, pendidikan Islam di masa Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tahun 571 sampai 632 Masehi. Pendidikan Islam pada Nabi Muhammad SAW merupakan sifat atau model yang pertama yang terus-menerus dikembangkan umat Islam untuk kepentingan pendidikan pada zamannya. Nabi Muhammad SAW melakukan pendidikan Islam setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa ini pendidikan Islam diartikan pembudayaan ajaran Islam, yaitu memasukkan ajaran-ajaran Islam dan menjadikan sebagai sumber daya bangsa Arab serta menyatu ke dalamnya. Dengan pembudayaan ajaran Islam ke dalam sistem dan lingkungan budaya bahasa Arab tersebut, maka terbentuklah sistem budaya Islam dan lingkungan budaya bahasa Arab. 2. Pendidikan Islam di masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada tahun 632 sampai 661 Masehi. Setelah Rasulullah wafat, pemerintahan Islam dipegang secara bergantian oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ketiga, pendidikan Islam di masa Muawiyah, Abbasiyah, kekhalifahan selanjutnya, yaitu pada tahun 661 sampai 1250 Masehi. Dengan berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, mulailah kekuasaan Bani Umayyah. Adapun kemajuan pendidikan dan peradaban Abbasiyah mencapai kemajuan terutama pada Khalifah Al-Mahdi, yaitu pada tahun 775 sampai 785 Masehi. Dan puncak kejayaan terutama pada masa Khalifah Al-Mahdi, dan puncak popularitasnya baru setelah pemerintahan Harun al-Rasyid pada tahun 785 sampai 809 Masehi, dan diteruskan putranya Al-Ma'mun, yaitu pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Untuk selanjutnya, pendidikan Islam dalam periodisasi pertengahan, yaitu pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Di masa ini, Islam dalam periode pertengahan dapat dibagi menjadi 2, yaitu zaman kemunduran, yaitu pada tahun 250 tahun. Yang kedua pada zaman 3 kerajaan besar,
Kerajaan besar yang dimaksud adalah Kerajaan Utsmani di Turki, yaitu pada tahun 1290 sampai 1924 Masehi. Kerajaan Safawi di Persia, yaitu pada tahun 1501 sampai 1736 Masehi, dan Kerajaan Maghon di India, yaitu pada tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Yaitu yang terakhir periode modern, yaitu pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Periode ini merupakan zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Neopon di Mesir membuka mata dunia Islam akan kemunduran umat Islam di samping kemajuan Barat. Raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir untuk mengembalikan kejayaan umat Islam. Itu tadi pemaparan materi dari saya. Apabila ada kata-kata atau yang belum paham, saya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.